Prancis masih terlalu kuat untuk Swedia. Gimana nih, Sen? Pertandingan yang sudah bisa ditebak dari awal ya. Gua prediksi 5-0 tapi hanya bisa 3-0 ya. Betul. Dan hasil ini juga membuat Kylian Mbappe melampaui catatan rekor dari Miroslav Klose. Sekarang dia ada di posisi kedua sebagai pencetak gol terbanyak ya sepanjang sejarah Piala Dunia, mendampingi Lionel Messi dengan 17 gol. Nah, dia masih perlu 2 gol lagi untuk menyamai Messi kan. Betul. Karena di laga melawan Swedia ini dia brace dan juga ada kesempatan untuk hat trick, namun di sini Kylian Mbappe tidak egois ya. Betul. Dia lebih memilih mengumpan kepada Olise. Padahal itu Mbappe kalau sprint sendiri gue yakin pasti hat Pasti trick. hat-trick. Tetapi dari sini kita bisa melihat versi Mbappe yang lebih dewasa ya. Di mana setelah pernah bermain dengan Lionel Messi di PSG dan sudah mengakui bagaimana hebatnya Lionel Messi, mungkin secara karakteristik juga sudah semakin berubah ya, Senya, karena memang semakin bijak gitu kan dalam mengambil keputusan Ya dari betul. Mbappe sendiri. Ya, tapi ya menurut gue sih memang Mbappe itu selalu berbeda di Prancis ya, dan juga pengalaman dia 2 tahun di Real Madrid ya, mungkin hal itu yang membuat Mbappe belajar gitu Betul, dan betul. merubah Kylian Mbappe gitu ya. Dan ya memang tidak surprise banget, dan sudah gua omongin dari sebelum Piala Dunia ini berjalan, dan juga ketika video kita membahas final squad Prancis, ya Mbappe yang kita lihat seperti ini sudah Iya, tertebak. Mbappe itu akan selalu berbeda di Prancis kan betul. gitu, dan Mode timnas beda dia ya. sudah membuktikan, dan dia menjadi pemain satu-satunya pemain sepak bola dengan gol terbanyak di fase knockout Piala Dunia Betul. ya, dan gol dari hanya 3 edisi. Betul, ini pemain yang muda tetapi mampu melampaui catatan rekor-rekor para pendahulunya ya, Iya Senya. betul, dan hanya 3 edisi Betul, hanya Mbappe 3. bisa melakukan hal tersebut gitu kan. Betul, bahkan untuk catatan rekor terbanyak yang saat ini masih dipegang sama Messi, kemungkinan besar ya akan dilampaui sama Kylian Mbappe itu sendiri ya, karena secara usia masih mungkin untuk bisa mengikuti 2 edisi Piala Dunia yang akan datang untuk Betul, Kylian Mbappe itu sendiri kan. betul, walaupun Messi juga nanti 2030 masih main ya. Tetapi yang menariknya adalah, di pertandingan kali ini Kylian Mbappe berhasil mencatatkan brace atau 2 gol, di mana dalam pertandingan sebelumnya, Erling Haaland mampu mencetak gol, sehingga untuk perburuan top skor Piala Dunia 2026 ini masih dipimpin oleh Messi dan sekarang ditemani sama Kylian Mbappe dengan jumlah 6 gol, dan yang posisi keduanya ada Erling Haaland dengan 5 gol. Keren Dan banget. yang gagal nyekor itu Vini ya. Betul, Vini gagal betul, nyekor, Dembele gagal nyekor kan betul, gitu, yang memiliki gol 4 kan. Yang betul, lainnya masih itu ada gagal. 5. Harry Kane yang masih mandek gitu. Kita tunggu nanti pertandingannya, karena Betul. dia baru 3 gol kan untuk Harry Kane kan. Betul. Nah, kita mungkin akan membahas pertandingan tadi ya. Ini pertandingan antara Prancis dan juga Swedia. Kalau menurut lo gimana nih, Zen? Ya pertandingan yang sudah tertebak lah ini, Betul. pasti akan bantai-bantai, dan juga kalau kalian masih berharap Swedia menang gara-gara melihat comeback-nya Paraguay, Betul. menangnya Brazil, kemudian juga siapa lagi, Ini comeback-nya ya ini Pak, ya, Paraguay, Maroko juga, Maroko juga gitu. betul. Kemudian ya Kanada ya lawannya gara-gara cuma Afrika Afrika Selatan kan gitu. Selatan, Tapi betul. yang paling mengejutkan ketika Paraguay berhasil mengalahkan Jerman, Jerman, walaupun betul. sampai titik putih ya. Titik Hal putih. ini itu tidak bekerja untuk Prancis ya, Betul, karena gitu. memang perbedaan kualitasnya terlalu jauh ya, sehingga tidak bisa menyajikan permainan yang intens. Karena seperti beberapa pertandingan sebelumnya di fase knockout itu kan permainannya intens ya, karena ya benar-benar kuat banget gitu kan. Bahkan pertandingan antara Pantai Gading juga kan ya benar-benar ketat, tetapi Betul. tidak untuk pertandingan kali ini, Iya, masih yang tetap paling dibantai gitu. ketat ya jelas 2 pertandingan di fase knockout yang Mhm. sampai penalti ya, Jerman Mhm. Paraguay, Maroko Belanda. Betul, Bahkan betul. Maroko Belanda kan sampai berdarah-darah, Saibari dan Iya, juga Van de Beek Van sampai de Beek. ada konflik kan, sampai itu kan Maroko bajunya putih sampai darah semua kan, Iya, bajunya itu Saibari Saibari kan. ya, tetapi tetap Makanya ditendang kepalanya. ya bener-bener ya Prancis masih terlalu kuat karena masih 3-0 itu pembantaian di fase knockout ya. Ini juga membuktikan ya sekuat ini loh, sekuat Prancis untuk Piala Dunia kali ini Iya ya, kan. tapi ya sudah bisa ditebak, namun kurang puas juga karena tebakan gue jujur di atas 3-0 ya, 4-0 Betul, atau 5-0 gitu kan. betul. Ya ini Sweden gitu kan, yang kita Mhm. tahu Sweden itu siapa sih nama besar di situ kan, yang kita tahu ya Zlatan Ibrahimovic, dan dia tidak Iya, bermain, memilih menjadi reporter kan. betul. Itu Ibaratnya yang lainnya ya pemain biasa saja. secara historis emang kurang lah ya Betul. kalau untuk berbicara di Piala Dunia gitu kan. Apalagi kalau ngomongin legend Zlatan Ibrahimovic, tadi juga kan di tribun kita melihat sosok Trezeguet ya. Ini juga kan Betul. apa legend-legendnya dari timnas Prancis itu sendiri gitu kan. Tapi kalau menurut gue mah
Gue sih berharap ya ketika di fase knockout ini Sweden juga ada perlawanan lah gitu kan setidaknya. Tetapi ternyata bahkan di babak pertama juga mungkin karena faktor luck untuk Swedennya sendiri, jadi banyak sekali peluang-peluang dari Prancis yang tidak berbuah gol dan ternyata kebobolan dan dihancurkan di babak kedua gitu Iya, ya. dan Sweden ini kalau melihat pertandingan Prancis dan juga Sweden ini sama seperti ketika Prancis melawan Senegal di fase grup. Jadi Sweden Betul. itu mereka ingin mencuri gol cepat, artinya mereka tensinya akan tinggi Mhm, banget di babak pertama namun gagal. Kemudian di betul. babak kedua stamina mereka habis dan seperti yang gua omongkan ini akan berakhir 3-0 dan benar saja 3-0 karena ini sama seperti vibe-nya atau gaya permainan dari musuhnya Prancis kali ini sama ketika di grup ketika melawan Senegal Senegal, dan itu betul. terjadi dengan Swedia gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu Prancis itu Mhm, attacker-nya bagaimana kualitasnya, kedalaman mhm, skuadnya kita tahu bagaimana. Ya jelas lawannya sudah mhm. kehabisan stamina, dieksploitasi sama Mbappe, Doué, Barcola, Betul, Dembele, Olise habis, ya habis habis. pasti. Nah, harusnya 5-0 gara-gara ada dua tiang jadi cuma Betul, 3-0. betul. Ini ibaratnya, setelah pertandingan kali ini ya, sebagaimana 2 tim ini kan memiliki karakteristik yang sama, jadi tim-tim ofensif gitu kan, sama dengan Norwegia gitu, Sen. Tetapi ketika Prancis mengalahkan Norwegia, kita masih melihat ada perlawanan lah, meskipun tidak diperkuat sama Erling Haaland gitu kan. Tetapi kali ini dari Sweden sendiri, apa ya, benar-benar dibuat tidak berdaya. Tim yang biasanya ofensif, tetapi tidak melakukan serangan yang cukup berbahaya ke gawang, Prancis gitu Ya kan. ada sih serangan berbahaya, ya Mhm, tapi hanya di babak kedua. Jadi, betul. Graham Potter ini tidak mikir kalau Mhm, misalkan kedalaman skuad mereka itu kurang. mhm, Mereka memiliki Gyökeres, memiliki Isak, mhm, memiliki Elanga. Yang paling eksplosivitasnya tinggi itu Elanga. Elangga, Elanga bener-bener habis di babak pertama. Kalau kalian nonton berapa mhm, kali Elanga megang bola dan berapa betul, kali dia mendapatkan terupas di babak kedua, nggak mhm, dapat kan? Karena memang staminanya sudah habis tidak bisa dipaksa dan juga betul, tadi mainnya kan sore, panas. betul, Itulah kan stamina kurang. Nah, Prancis ini belajar ketika mereka melawan Senegal. Di pertandingan pertama lawan Senegal, gue setuju analisanya Koci. Prancis di babak pertama itu kehabisan tenaga karena harus adaptasi bermain di cuaca mhm, yang kering. betul, Mereka kehabisan tenaga di babak pertama, kemudian baru ngegas di babak kedua karena Senegal juga mengalami hal yang hal sama. yang sama, Nah, di pertandingan kali ini Prancis itu belajar dari pertandingan ketika mereka melawan Senegal. mhm, Jadi, jangan ngoyo di babak pertama mhm, gitu. Mainin dulu staminanya, sok berikan ruang untuk musuh itu menyerang mhm. supaya staminanya habis di babak kedua dan benar kan dibantai di babak kedua. Berarti ibaratnya, manajemen stamina juga sangat penting ya, karena memang ya babak kedua ini menjadi sangat krusial gitu biasanya, Ya siapa harusnya semua tim udah ngerti dong. heeh, betul, Kenapa dan ada apa jeda water break? heeh, Ya karena memang ini benar-benar menguras stamina dari mhm, seluruh pemain sepak bola, apalagi untuk negara-negara yang terbiasa atau mereka itu berasal dari negara dingin seperti Norwegia, betul, itu betul, kan negara-negara es kan. Mereka mhm. pasti kewalahan. Betul, ini juga sangat menarik ya. Kenapa menarik? Dari sini kita bisa melihat perbedaan kualitas para pemainnya. Karena ketika Perancis ini datang dengan skuad di mana dominan attacker-nya gitu kan, tetapi mereka bisa membuktikan karena di permainan kali ini Prancis itu main setengah lapang. Ibaratnya ya full permainan itu ya menyerang Swedia gitu kan. Sehingga bisa dilihat kembali gol-gol dari Kylian Mbappe juga itu bukan gol yang terbuka gitu kan, tetapi gol yang benar-benar dijaga ketat sama back dari Swedia tetapi mampu meneroboskan tendangan gitu Iya kan. betul, ya itulah kelasnya Mbappe ya. Dan Mhm, tadi kembali lagi di babak pertama itu Swedia diberikan ruang atau mhm. diberikan bola oleh Prancis sok nyerang. Iya Sok betul. habisin tenaga, terbukti Isak bahkan Gyökeres aja, Gyökeres cuma bisa nyiptain satu peluang di babak Iya, kedua di karena babak memang kedua. sudah habis. Stamina Mhm, dari Swedia itu di babak kedua sudah habis dan sudah tidak bisa melakukan perlawanan. Mereka harusnya di babak kedua itu bertahan. Namun kembali lagi ini mhm, knockout, mhm. kalian harus mencetak gol. Kalau misalkan mau bertahan, Betul, gitu kan. betul, Kalian tidak bisa terus-terusan bertahan gitu. Kalian juga harus keluar menyerang dan juga membalas gol gitu kan. betul. Dan Sweden bukan level tim yang seperti itu, bisa Betul, seperti itu. betul. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ya meskipun yang sering mendapatkan highlight dari timnas Prancis ini kan sisi penyerangnya, tetapi yang gue lihat, pertahanan mereka juga cukup solid gitu kan. Ibaratnya berhasil memainkan tempo sehingga ya bisa mematikan peluang-peluang dari lawan sih. Ini juga menjadi catatan untuk negara-negara yang akan menjadi lawan Prancis selanjutnya gitu, Iya Sen. betul, tapi menurut gue sih masih kurang ya. Mhm, Minusnya Prancis itu minusnya tim yang mhm, dominan attacker, itu pasti kelemahannya di posisi defense atau bertahan. Prancis itu sama, kalau kalian
butuh referensi, kalian lihat saja PSG, lihat saja Bayern Munchen, dan Betul. lihat saja nanti Argentina. Hmm. Yang ofensif itu pasti bobrok. Liverpool juga di musim Betul, kemarin. pertahanannya ya. Pertahanannya bobrok. Ya emang Kalau misalkan lawannya bukan Swedia, itu pasti kebobolan Prancis. bisa kena ini serangan balik Karena ya. serangan balik pasti Betul, gitu betul. kan. Kita tahu golnya Norwegia. Hmm. Ketika sebelum dibantai mereka membalas langsung gol kan. Karena memang pertahanan Prancis itu jelek, karena pertahanan backnya Prancis, defender dari center back kemudian di full back itu adalah tipe defender yang ofensif. Betul, betul. Upamecano. Iya, Upamecano di Bayern Munchen kurang blunder apa? betul, betul, betul. Itu kan dia maju sampai tengah lapang menyisakan Saliba, Konde, Digne, Theo Hernandez, Iya. fullbacknya itu spesialis ofensif, Hmm. bukan tipe-tipe fullback yang bertahan gitu. Betul. Makanya ketika bermain lawan Senegal, Senegal itu termasuk yang bisa menjawab serangan baliknya ya. Ya kan Cuman gue faktor bilang kan, lucknya doang. iya, kurang beruntungnya Nicolas Nicolas Jackson, Jackson, betul. karena ketika dia tidak offset tiang, ketika gol malah offside Betul. gitu. Ini menjadi catatan ya. Ya mungkin ini juga yang menjadi apa ya, sesuatu yang harus dicermati lah untuk lawan-lawan next dari Iya, Prancis tapi ini. Prancis itu sudah sadar kelemahan mereka di situ gitu. Tapi ya mereka biarkan. Kenapa? Karena tidak ada pengganti di posisi back yang bisa memiliki back yang tipenya full defense. Nah, Betul. mereka tahu tidak bisa menutupi kekurangan tersebut. Hmm. Jadi, mereka lebih memaksimalkan posisi attacker. Attackers. Jadi, kalau Prancis big match itu tidak pernah golnya sedikit gitu kan, Betul. walaupun di final Euro kalah ya 2-1, tapi kita tahu ya kalau misalnya Prancis main itu pasti golnya banyak banget. Prancis kan kalau friendly 14-0, Iya. 13-0, karena mereka fokusnya di ofensif gitu Kak. Betul. Jadi mereka Prancis itu kalau kebobolan balas Iya, gitu. iya, betul. Bukan seperti tim lain kebobolan bertahan. Iya, iya, Nah, itu iya. Prancis itu bukan tipe seperti ya seperti Bayern Munchen dan PSG di musim kemarin di tangannya Enrique sama company. Ibaratnya ya berani menyerang, resiko kebobolan juga mereka balas dengan Ya serangan lagi. karena mereka bisa ngejamin kebobolan satu kita bisa balas dua Betul. gitu. Kalau tim-tim ofensif kan seperti itu gitu. So kalau Hmm. misalkan tipe pelatih-pelatih atau seperti sepak bola modern kebanyakan nyetak 1 2 gol udah bertahan. Iya, Itu kan betul. low block seperti Arsenal, Iya. seperti Belanda, Seperti Belanda tadi, itu betul. seperti Jerman juga walaupun hancur mainnya ya. Betul, makanya ya masih belum lawan yang sebanding lah kalau kita Lawan berbicara. sebandingnya Prancis itu nanti di final Iya, ketika betul. bertemu dengan Argentina. Yang pasti ini rematch menurut gua. Betul, makanya sesuai sama pernyataan dari Ibrahimovic ya, karena Ibrahimovic mengatakan bahwa sejauh ini tim terkuat itu hanya Prancis. Sisanya kita tunggu nanti siapa yang akan menghadapi Prancis kan, itu dia. Nah, kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Ini pertandingan yang Ini nggak kalah seru ya. sisa pertandingan yang mengejutkan saja kita Betul, bahas. yang kita Karena bahas. knockout ini semuanya mengejutkan. Kita semua asli plot twist banget nih. Selain pertandingan Prancis melawan Swedia, sisanya itu di luar prediksi Plot twist, semua betul, orang. betul. Ibaratnya catatan di atas kertas itu tidak berlaku untuk Iya. babak knockout Dan kali ini. pertandingan-pertandingan itulah mengapa orang mengunggulkan Swedia gitu. Karena Iya, mereka berharap ya. mereka yakin keajaiban itu juga berlaku untuk Untuk Swedia. Gitu. betul. Ternyata tidak juga. Karena kita ngomong-ngomong soal pertandingan antara Ivory Coast melawan Norwegia ya. Ini bener-bener yang layak menang tuh justru Pantai Gading sih kalau menurut gue, secara permainan lebih enak untuk ditonton gitu kan. Kan gue juga udah bilang dari kemarin-kemarin yang harusnya lolos itu Senegal, runner up group itu Senegal bukan Norwegia. Iya, Gitu betul. kan, malah Norwegia yang runner up, bahkan mereka bisa dapat 6 poin mengalahkan Senegal. Kemudian juga dari kuda hitam itu aslinya Norwegia. Norwegia. Mereka mulangin Pantai Gading yang kita tahu Pantai Gading anjir main ini friendly ngalahin Spanyol, main di grupnya keren banget gitu kan. Dan ini kalau seperti ini untuk Pantai Gading itu kita berbicara mengenai luck ya, mereka kurang luck aja. Betul Sen, karena gini, yang paling gue sorot dari pertandingan Pantai Gading melawan Norwegia itu para pemain Pantai Gading bisa mengatasi perbedaan postur loh. Kayak seakan-akan ya kelebihan postur tinggi badan yang dimiliki oleh pemain Norwegia itu tidak menjadi pengaruh yang sangat besar karena serangan-serangannya itu benar-benar lupas gitu kan, bola-bola datar, dan pemainnya ini satu pemain kita sebut Amad Diallo ya, itu bisa menggocek beberapa pemain Norwegia seperti gol yang diciptakan oleh Amad Diallo itu sendiri. Iya, dan mereka tahu ya, tidak seperti Irak yang main terus-terusan long ball. Mereka benar-benar tadi memanfaatkan, mereka sudah kalah postur, artinya orang yang posturnya pemain-pemain Norwegia itu kalahnya di sprint kan Di sprint, gitu. betul. Mereka ajak lari, kemudian juga ya
kembali lagi kurang keberuntungan dari Pantai Gading ya. Ya Betul. kalau misalkan harus diomong ya harusnya lebih pantas Pantai Gading dari segi permainan Dari untuk segi lolos permainan, gitu. betul. Tetapi ya lagi dan lagi kemenangan Norwegia juga mungkin karena mereka patut menang ya, karena di sini berbicara mental kan ketika masih 1-1 gitu kan. Ya dan Norwegia juga mainnya bagus. Bagus, 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 yang bagus. gue soroti dari Norwegia Odegaard. Odegaard ini Odegaard ini benar-benar keren banget di pertandingan kali ini betul, gitu betul. kan. Dia kelihatan banget ngotot, bahkan dia Hmm, sampai ngecerit-cerit ke wasit pelanggaran gak betul, terima betul. kan gitu kan. Dan permainan yang cantik gitu. Dan Hmm, juga melihat Haaland seperti awal kedatangannya di Manchester City di mana Haaland ini tidak sebagai striker mati di depan saja. iya. Dia menjadi pivot ke tengah, kemudian Hmm. juga ia menjadi pivot pemantul bola, kemudian lari lagi dan gol gitu. Betul, ini benar-benar sangat mengejutkan banget ya. Banyak sekali nama-nama dari Pantai Gading yang ini benar-benar layak sih. Karena dan pertama dari Amad Diallo ketika performanya bagus dengan Pantai Gading dan akhirnya dipermanen, bukan dipermanen, ditawarkan kontrak baru oleh Manchester Not United. for sale. Not for sale, ibaratnya dikunci lah ibaratnya ya. Karena memang kualitasnya sebagus ini, apalagi Betul. pemain masih muda. Makanya kalau skuadnya masih seperti ini, bisa jadi Pantai Gading itu mengejutkan lagi loh. Entah itu nanti di next Piala Iya, Dunianya yang gitu pasti kan. skuadnya bukan seperti ini lagi ya. Betul, Ya pasti karena ada regenerasi ya Casey sudah tidak udah akan udah main tidak karena main. usia juga gitu. Masih ada Apalagi ya regenerasi. mungkin dua sosok pentingnya itu seperti Amad Diallo dan juga Yan Diomande yang benar-benar masih muda banget gitu saya. Betul. Dan gue sangat terkejut sama penampilannya Nicolas Pepe ya. Dimana permainannya itu nggak kayak yang kita lihat ketika Pepe masih di Ya Arsenal gitu. itulah. Ya Hmm. karena dia udah keluar dari Arsenal, Arsenal betul. makanya bagus. PP itu kan kita tahu, aduh kurang kurang duetnya saja. Tadi gue lupa strikernya siapa di Sajen ya, mana Sajen bukan. gue lupa namanya. Di mana PP itu ingin melakukan kombinasi-kombinasi untuk menerobos pertahanannya Norwegia, Iya namun betul. si strikernya ini gue lupa namanya Hmm. tidak peka gitu kan. Dia Hmm. malah menahan bola, kemudian shooting. Bahkan PP Betul. kan terlihat emosi kan. Emosi betul karena memang mainnya paling ngotot juga. Pepe, Casey semuanya main ngotot lah. Makanya as a team ya Pandai Gading lebih layak untuk menang gitu kan. Tetapi ya lagi dan lagi ya ibaratnya karena dari sisi Norwegia juga bisa menjaga momentum dan mentalitas mereka ya sehingga akhirnya mereka bisa melaju ke babak Iya 16 betul ya, besar dan sih. Norwegia juga tidak main buruk gitu, Tidak bagus, main buruk sama-sama betul. bagus. Betul. Nah, kita next ke match selanjutnya, ini adalah match yang paling dibenci oleh Koci ya, karena tim Belanda pulang. Terus ada cuplikan ini. Coach Belanda kalah gimana dong? Gue juga tahu gue. Itu Paris. Tapi kalau menurut gue mah Maroko memang layak banget untuk menang karena meskipun kita semua tahu bahwa skuad Maroko itu kan banyak sekali nama-nama bintang yang tidak lagi hadir ya di edisi sebelumnya seperti ada Hakim Ziyech juga, Bahkan Amrabat di bangku cadangin ya. Amrabat juga, tetapi pemain-pemain yang menggantikan atau yang sekarang ada di line up dari Maroko sendiri ya tidak kalah jauh karena yang dijual dari Maroko itu kekompakan dan kesolidan Betul. timnya sih permainannya gitu kan. Betul, dan juga gol dramatis di menit-menit akhir ya, ya maksudnya di injury Hmm. time gitu yang mengakibatkan extra time dan juga sampai berujung ke Iya. adu penalti kan gitu. Apalagi gol ini ada fakta menarik Dan juga ya. untuk kedua kalinya Belanda dipulangin adu Ada penalti. penalti sebelumnya 2022 sama Iya, Argentina betul. kan. Berarti dari sini juga apakah Belanda ini tidak belajar ya? Belajar Ya, karena Belanda itu ada di fasenya Argentina 2016 ya, di mana hmm, gagal terus gara-gara adu ada penalti penalti. lawan Chile. Oh, pas sampai sini suruh belajar penalti. Betul, karena ini murni eksekutor sih, karena dua kiper tampil bagus juga saya. Betul. Begitupun kiper dari Belanda kan, yang sangat disayangkan bola yang berhasil dia tahan harus Iya, kejebol betul. sampai jadi gol kan. Iya, harus muntah ya. Betul, apalagi banyak sekali, apalagi krusial tuh yang shot on targetnya Maroko yang benar-benar one on one banget kan, berhasil Betul. ditepis juga kan. Nah, ya karena memang kurang beruntung itu muntahnya terlalu kenceng dan gol gitu kan. Betul, betul. Gol Ini terakhirnya dari Maroko gitu. ini juga sangat disayangkan dan terbukti juga ternyata untuk setelah 3 kali berhasil prediksi keempat dari Joachim Clement itu akhirnya terpatahkan Betul. ya. Dan untuk match kedua apakah kalian masih percaya dukun? Yang paling keren Lebih percaya cocok logi daripada prediksi orang. betul, Jangan betul, percaya prediksi manusia, lebih percaya cocok logi. Kenapa? Karena history repeat itself, betul. bukan Sejarah pasti prediction. iya Itu kan betul. satu-satunya prediksi yang gua percaya kan Paul juga, Betul. Paul si Gurita. Betul. Dan ini ada fakta menarik dari pencetak gol Maroko yaitu Issa Diop ya, di mana Issa Diop itu kan baru 3 tahun ditunjuk masuk ke dalam skuad Maroko. Sebagaimana Issa Diop itu
dulunya pernah berkewarganegaraan Prancis gitu kan, tetapi memilih untuk ke Maroko dan ketika mencetak gol penyama kedudukan di menit 90 plus gitu kan. Itu kan ekspresinya kayak kebanggaan gitu kan. Betul. Akhirnya bisa berkontribusi besar untuk Maroko juga kan. Betul, akhirnya dia tidak salah pilih ya. Kalau Betul. sekarang nih masih Prancis nggak bakal panggil, Nggak bakal nggak bakal dipanggil. dapet tempat. Betul, ya sama kayak ini ya kakaknya Dowe juga Betul, Pandai iya. Gading. Makanya gue mau tanya, kenapa Nicolas Pepe itu bermain untuk Pandai Gading? Karena dia nggak hebat. Kalau dia hebat dia main untuk Prancis. Iya, betul. Nah, lalu kita ada Kemudian ke pertandingan selanjutnya yang berakhir adu penalti betul, dan mengagetkan lagi karena yang kalahnya itu Jerman. betul, Yang betul. ngagetinnya lagi, yang ngalahinnya Paraguay. Ini bukan Uruguay loh ya. Iya, Ini bukan Uruguay Paraguay. yang pernah juara Piala Dunia, Ini apalagi bukan Uruguaynya Diego Forlan. bukan. Apalagi Uruguay itu kan negara pertama yang pernah menang Piala Dunia, negara pertama gitu ya, Betul. edisi Piala Dunia pertama gitu kan. Tapi ini datang dari Paraguay dan jujur aja ya, untuk penaltinya sendiri ini bener-bener Paraguay layak banget untuk menang sih. Betul, dan ada kabar katanya penendang-penendang penaltinya Jerman seperti Goretzka dan yang lain-lainnya itu katanya Iya. sebelum waktu Pencatat sama Nagelsmann pencatatan urutannya, Iya. mereka itu katanya bilang nggak siap. Oh, semuanya kebanyakan Ada bilang 3 sih pemain gue lupa salah satunya itu Goretzka. Goretzka juga. Iya, tidak Waduh, siap. betul. Karena terlihat juga Sen, terlihat gugup. Iya itu kan. Seperti Jadi ketika mereka terlihat gugup itu ditanya, ada Iya. yang ngomong mereka tidak siap untuk adu penalti. Pertama yang paling kelihatan gugup Nick Moltemade. Nick Moltemade itu anjir bener-bener kelihatan gugup banget. Terus fatalnya Jerman, eksekutor ke-6. Tah, itu masa back dikasih jadi eksekutor sehingga kan jauh banget gitu Ya kan. berarti Nagelsmann itu tidak melihat pertandingan final champion PSG lawan Arsenal. Bener. Back kok disuruh Iya, nendang, kayak Gabriel. aja. Itu Jonathan Tah itu ya main bagus banget. Fatalnya cuma di penalti terakhir. Iya betul, apalagi di squad Invincible Bayer Leverkusen sebelumnya Betul. masuk ke Bayern Munchen tampil bagus juga gitu Betul. kan. Namun dia jadi kegagalannya Jerman itu karena memang pemain-pemain ini yang masuk squad sekarang dan juga penendangnya itu pemain-pemain baru di squad timnasnya. Jadi menurut gue ini kasusnya sama ketika gagalnya penalti Saka sama Rashford ya di timnas Iya, Inggris. betul. Kemudian gagalnya Tchouaméni di Betul, Prancis. di Prancis. Gitu kan. Jadi pemain-pemain ini menurut gua harus mendapatkan adu penalti, kemudian mereka adu penaltinya langsung di panggung gede gitu. Betul. Jadi kan ada panggung, tekanan yang terlalu besar. Ibaratnya kita berharap apa sih eksekutor dari seorang back gitu kan. Di saat Ya jangankan back lah, Messi aja gagal betul. Chili final 2016 gara-gara Messi gagal penalti Betul, kan. betul. Itu. Jadi untuk kan gue juga pernah ngomong kalau untuk adu penalti ini takdir, kembali lagi ke takdir. Betul. Yang paling menariknya adalah negara yang paling siap untuk adu penalti itu Jepang. Tapi sayangnya Jepang Dan gua kebobolan prediksinya aja. Jepang Brazil itu adu penalti Penalti. tapi ternyata Jepang Brazil yang nggak penalti. Yang paling siap, yang udah Dan prepare. ada hal unik ya. Ketika adu penalti Belanda dan juga Maroko kembali lagi, anaknya Patrick Kluivert gagal dan Instagramnya langsung diserbu. Gue pertama anjing meragukan banget Justin Kluivert ini kan. Ini kombinasi coach Justin sama Patrick Kluivert jadilah Justin Kluivert anjing. Soalnya kombinasi Justin dan Belanda itu tidak match. Betul. Tetapi perlu diakui juga ini Yasin Bono sih benar-benar tendangan Summerfield itu wah ini kelasnya Bono Iya, banget. jadi Bono itu masih konsisten dari penampilannya di 2022 kan. Betul. Bono kan salah satu kiper yang mencuri perhatian. Kemudian juga di AFCON kemarin ya walaupun kalah ujung-ujungnya dan juga di 2026 ini ada 2 nama kiper yang konsisten, Livakovic, kiper Betul. muda dan juga Bono gitu. Betul. Yang tampil ya bahkan melebihi penampilan sebelumnya ya di edisi Piala Dunia sebelumnya gitu kan. Bahkan ini benar-benar ya gol Summerfield apa segala Summerfield aja bisa digagalkan kan eksekusinya sama Iya, dan Bono. juga ada gol dari Jerman, kembali ke Jerman dan juga Paraguay. Golnya Tah di Iya, Jonathan Tah yang dianulir ya. Betul. Ini agak membingungkan juga ya karena gue juga bingung ketika menonton kok kenapa dianulir. Ternyata ada gangguan untuk kiper dari Paraguay. Iya, ini kalau fans Arsenal yang nonton, kok ini pelanggaran? Waktu gue mah Nggak relate. Iya. Fans Arsenal nggak relate sama Jerman anjir. Ya ini juga mungkin akan menjadi sesuatu ya wajar lah ya karena memang yang mengkritisi juga kan
legend dari Jerman itu Jurgen Klopp sendiri gitu Betul, kan. betul. Sedangkan standar yang dipakai di Piala Dunia kan bisa saja berbeda kan. Iya betul, dan hal ini membuat Jurgen Klopp menyatakan diri dia siap untuk menangani timnas Jerman. Waduh, ini gue cocok banget sih karena memang ya harus ada perubahan skuad dari Jermannya itu Dan sendiri sih. cocok lah. Klopp lagi nganggur. Betul, ibaratnya kalau ke klub kita bingung ke klub apa kan. Ya, Klopp dulu ngelatih Jerman, nanti juga Pep nyusul ngelatih negara. Bisa Apalagi jadi. Pep yang lebih dulu minat ngelatih negara. Ya, jangan-jangan Spanyol lah. Iya. Tapi dari sesuai dengan performa pada pertandingan Paraguay melawan Jerman yang MVP itu kiper Paraguay, di mana ini benar-benar sebelum penalti ya, ini save-nya juga keren-keren banget dari si ini kan, Iya, dan pantas untuk menjadi MVP ya. sangat-sangat pantas banget sih. Nah, kemudian juga ke pertandingan terakhir, Brazil dan juga Jepang Nah, yang ini gua prediksi ini akan adu penalti, tapi tidak nyatanya. Brazil mendapatkan keajaiban betul. keberuntungan karena gol di menit akhir oleh Gabriel, Martinelli. pemain kesayangannya Arteta ya. Ini pemainnya lama nggak dimainin, sekalinya dimainin cetak gol kemenangan anjir. Iya, betul. Mungkin Walaupun hal itu tidak terjadi untuk Arsenal. bahkan kan bapuk banget kan di Arsenal juga kan. Dia kan tidak dimainkan, jarang di Premier League mainin, juga Champions kalah juga. Betul, tetapi ternyata ibaratnya voucher hokinya dipakai di Piala Dunia gitu kan. Karena memang secara permainan ini bukan karena Brazil lebih baik daripada Jepang, tetapi lebih tepatnya Jepang yang bermain lebih buruk dari Brazil sih kalau menurut gue. Mungkin ini juga banyak orang yang melupakan fakta badai cedera yang harus diderita oleh timnas Jepang ya, Betul. karena sebelum pagelaran Piala Dunia Mitoma dulu ibaratnya kan cedera, bahkan sudah datang ke Meksiko disusul dengan Wataru Endo, dan pertandingan melawan Belanda juga kan langsung ada Tate Kubo yang harus cedera sehingga kan melihat dari bench doang gitu sih. Betul. Dan bisa dan hanya kalah 2-1, dan kalahnya karena keberuntungan Brazil di Martinelli. Menurut gua Jepang dan juga Brazil itu jadi nggak bisa dikatakan buruk, nggak bisa dikatakan bagus untuk keduanya. Untuk keduanya. Karena sama ya. Ini kan yang kita tahu gol pertamanya, golnya Jepang. Kita tahu kan tendangan dari tengahnya, Iya. lupa itu atau siapa pemain yang ini kan mendapatkan kritikan oleh Brazil kan, Iya, iya. publik Brazil, karena dia berstatement jika negara terberat Amerika ya sekarang Argentina, karena Sama Brazil Prancis ya. tidak seperti dulu katanya kan, seperti itu. Heeh, dan Dan dia diserang tapi langsung ngegolin kan, nomor 24 gue lupa namanya. dan itu serangan apa ya dari kemelut di tengah kan, sehingga yang bikin itu terjadi gol karena pandangan Alisson itu ketutup sama Gabriel Magalhaes. Yang ngomong juga yang nendang juga nggak apa yang nonton nih Iya. nggak nebak bakal dieksekusi langsung dari tengah. Ini seperti golnya Meireles di Chelsea. Iya, iya. Ya kita Alisson tuh posisi nggak siap, dan Alisson nggak nebak dia bakal eksekusi dari tengah gitu. Betul. Karena posisi masih bisa sprint lagi, Betul. maju gitu kan, tapi Betul. memilih eksekusi dan gol gitu. Namun sayangnya banyak sekali peluang ketika Jepang sudah unggul untuk banyak gol, tapi tidak dimaksimalkan secara langsung ya. Banyak sekali peluang-peluang yang mati dengan apa ya, dengan catatan hanya jadi shot on target biasa saja. Betul. Seperti Ueda yang banyak sekali peluang Iya, gitu kan. betul. Karena kehilangan sosok Mitoma dan juga Kubo ini mengurangi eksklusivitas dari Jepang sendiri sih ya. Jadi permainannya kurang mendobrak gitu kan dari Jepang Iya juga. betul, tapi ya sangat disayangkan menurut gue Jepang harus pulang Betul, duluan ya. betul. Tapi ya mau gimana lagi, Brazil menunjukkan kalau mereka masih bisa pantas, dan juga Hmm. kabarnya kan mereka siap ke semifinal dan bertemu Argentina katanya. Betul, Itu siap katanya. dibantai lagi berarti. Betul, Nah, betul. tapi mereka melupakan jika mereka harus bertemu dengan kuda hitam, yaitu Norwegia ya. Norwegia. Ini akan ada rematch antara Haaland dan juga Vini, karena di musim kemarin versi. rematch di Liga Champions. Betul, ini keren banget, dan yang paling keren itu golnya Casemiro itu khas banget ketika Casemiro di MU anjir. Iya, betul. Gol-gol dari skema sundulan itu kan benar-benar mengejutkan juga ya. Iya betul, dan selebrasinya Casemiro sangat Khas bangga banget ya. Aduh, gini-gini khas-khasnya Casemiro banget kan. Iya, Ya ini juga kan menjadi last stand bagi Casemiro ya, sehingga gol ini ya sangat berarti lah untuk Casemiro gitu. betul, karena memang di akhir karirnya ya, pasti di timnas ini adalah akhir karir dari Casemiro. Casemiro, Dia betul. pensiun tapi dia masih memberikan dampak ya. Betul. Yang paling menarik itu ketika Neymar melakukan pemanasan tetapi tidak diturunkan, dan yang diturunkan hanya Endrick gitu kan. Neymar kan pemanasan kan kayak ada stok foto karakter aja ya. Itu dia. Nah, hingga video ini di tapping, jadi karena video ini di tapping setelah matchnya Prancis dan juga Swedia. Jadi ya. Jadi 16 besar sudah ada 6
tim yang sudah dipastikan lolos. Paraguay akan melawan Prancis, kemudian Iya. Kanada akan melawan Maroko, dan Brazil akan melawan Norwegia. Ini Norwegia. menarik banget ya. Apakah keberuntungan Paraguay apa Raditya Dika versi Amerika Selatan ya, Raditya Almiron anjir. Raditya Almiron. Kemudian juga Maroko dan juga Kanada ya. Apakah Kanada juga melakukan hal yang sama ya, bisa Betul. bisa menahan Maroko, Betul. kuda hitam di edisi sebelumnya. Nah, kita mungkin mulai prediksi aja, Sen. Kalau Paraguay Prancis udah jelas pasti Prancis Prancis ya. lah gitu kan di atas kertas ya. Karena kualitas pemainnya beda banget gitu kan. Nah, kalau untuk Kanada sama Maroko, gue pegang Maroko. Kenapa? Karena ketika mengalahkan Belanda, Maroko itu bener-bener kualitasnya bagus dari sisi penyerangannya gitu kan. Peran pentingnya ini siapa? Hakimi itu kelihatan banget anjir dalam Iya. pertandingan kali ini gitu Iya, kan. karena sama Maroko juga jelas Maroko ya, karena Hmm, memang walaupun tim ini tidak lebih bagus dari 4 tahun yang lalu, jujur betul. karena gue nggak pernah nonton satu kali pun match Kanada di Hmm, pertandingan Piala Dunia kali ini, karena mainnya siang terus kebanyakan ya, jadi terlalu betul. kelewat. Kalau Maroko kan ngelihat lawan Brazil nonton, kemudian Hmm. juga lawan siapa kemarin Belanda nonton Iya, gitu iya. kan. Jadi ya jelas Maroko dari permainan, karena memang gue ngelihat permainan Kanada. Betul. Apalagi fun fact-nya adalah Karena Kanada nggak pernah lawan tim gede, nggak pernah lawan ya Korea Selatan, di grupnya. Meksiko. Tetapi ya gue yang nonton Kanada juga kalau dibandingin sama Maroko masih kalah karena dari mentalitas juga lebih unggul Maroko. Yang paling keren adalah Saibari itu ternyata pernah jadi top skor di era divisi ketika membela PSV Eindhoven gitu kan. Dan top skor era divisi memulangkan Belanda dari Piala Dunia. Ini gokil Tapi banget ya sih. untuk Kanada juga mungkin karena mereka Faktor tuan rumah ya. faktor tuan rumah, jadi mungkin memiliki semangat yang Semangat yang berbeda ya. lebih Kita betul kita tidak betul. tahu, siapa tahu bisa membalikan keadaan ya, Hmm. entah Maroko ataupun Kanada yang lolos. Ya udah langkah mereka sampai di situ, nanti juga kalah sama Prancis. Cheers betul ya. Nah yang paling keren Brazil Norwegia gue masih tetap percaya keajaiban dari Erling Haaland sih Iya kali ya, ini. kalau dari awal gue Hmm. menjagokan Norwegia, tapi kalau misalkan dihitung secara dari permainan, karena kedua Hmm. tim ini gue nonton pertandingan-pertandingannya, dari Hmm. grupnya juga nonton, kecuali Brazil itu kan nontonnya sambil ngantuk ya, Iya. lawan Haiti, Skotlandia Iya. ngantuk nontonnya juga Betul kan. banget Nah ya. kalau untuk Norwegia 3 pertandingannya gue nonton semua di grup, dan juga tadi gue nonton, Hmm. ada optimisme untuk kuda hitam di Hmm. edisi kali ini yaitu Norwegia, mungkin mereka bisa memulangkan Brazil ya. Brazil betul ya. Apalagi setelah ini langsung 8 besar ya. Ini Betul. langkah ini keren banget kalau nanti Norwegia berhasil memulangkan Brazil karena setelah lama vakum akhirnya bisa comeback ke Piala Dunia langsung bisa nembus ke 8 besar di mana ini catatan bersejarah bagi Iya, Norwegia ya itu mungkin sendiri ya. mereka kan seperti Maroko. Kenapa Mhm, Maroko disebut edisi kuda hitam kuda ya. hitam di edisi sebelumnya? Karena mereka bisa sampai semifinal, Betul gitu kan. Ya betul. mungkin di edisi kali ini Norwegia, karena Norwegia bisa jadi ya. mungkin kalau misalkan bisa mengalahkan Brazil juga, mereka itu di perempat final bertemu dengan salah satunya mungkin ya Inggris lah. Inggris Ya, betul ya. itu Inggris juga kalau sama Inggrisnya tidak diguna-guna lagi Harry Kane-nya. betul ya. Nanti ada kemungkinan Inggris itu antara Inggris dan juga ini ya, Meksiko, Kolombia ya saya. Meksiko. Itu Meksiko ya. Ekuador ya. Meksiko ketemu Ekuador kan. Inggris Hmm. ketemu Kongo. Betul, ibaratnya calon lawannya Norwegia itu antara kalau di atas kertas ya, antara Inggris atau Kolombia gitu kan. Bukan Kolombia, Ekuador. Ekuador ya. Ekuador. Kalau Tapi Ekuador, lebih menjagokan Meksiko kalau sama Ekuador. iya ya Meksiko lebih Ekuador kan ini ya. hancur ya mainnya ya. Betul. Sedangkan kalau Meksiko lagi solid-solidnya gitu kan. Sampai sejauh ini kan permainan Meksiko itu masih belum Iya, kalah. ya sama seperti Kanada, mereka Hmm. memiliki semangat berbeda karena tuan Tuan rumah rumah, gitu. Dan betul. juga tuan rumah yang paling khas di Piala Dunia kali ini itu ya Meksiko daripada Meksiko. USA sama Kanada gitu. Betul Meksiko karena Meksiko itu Karena sejarah. ternyata negara yang lagi ribut, banyak kali gangster, Iya. tapi mereka yang paling Yang welcome. paling damai ya, Hmm. apalagi yang paling warm welcome ya, sambutan hangatnya itu paling Iya, kerasa mereka gitu paling ya. welcome gitu kan. Padahal ya mungkin di sebelah stadion ada tembak-tembakan yang lainnya, tapi ya ke pengunjung tetap welcome gitu kan. Welcome. Apalagi Stadion Monterrey ini Betul, mendapatkan highlight di Piala Dunia. Ini image highlight Piala Dunia tuh Stadion Monterrey anjir. betul. Dengan view yang bagus banget Nah, gitu ya. ya. Dan kita tunggu sisa-sisa tim yang Hmm, lainnya, karena ini pertandingan fase 32 besar akan ditutup nanti hari Sabtu, pertandingannya betul. Argentina melawan Cape Cape Verde. Verde, tapi setelahnya ada lagi gue lupa pertandingan Hmm, Kolombia sama Ghana kalau nggak salah ya, di hmm. pertandingan terakhirnya, dan setelah itu langsung disambut ke 16 besar, Prancis dan Iya, juga Paraguay. betul. Ini benar-benar keren banget ya. So mungkin itu saja ya saya Ya, yang dan kita kita akan bahas. tunggu hari Jumat jam 6 pagi, di mana kita akan melihat Portugal dipulangin Kroasia ya. Waduh, ini apa yang ditunggu-tunggu nih ibaratnya ya. So
So itu saja yang sudah kita bahas tentang pertandingan-pertandingan di babak 32 besar ya berarti ya, knockout ya. 32 besar. Buat kalian yang punya argumen atau opini atas apa yang sudah Atau kita prediksi bahas, ya, prediksi kalian betul, kalian juga bisa prediksi di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.